perubahan ini kalau bahasa santrinya oleh Gus Muhaimin itu disebutkan begini Mas Agus, ada kaedahnya. Al-muhafadzatu alal qadimi as-solih wal akhdhul jadidi bil aslah. Jadi yang dimaksudkan dengan perubahan itu adalah dia memelihara yang lama. Artinya nilai-nilai yang lama yang sudah dilakukan, yang sudah dibangun, yang baik, itu dipertahankan. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Saya ke Bang Surya Makmur dulu. Karena yang daftar duluan. Yang daftar duluan dan sudah pick duluan. Silakan, Bang. Yang ditanya apa? Belum ditanya, bisa jelasin ini. Mengenai bagaimana soal ini, tanggapan secepat ini bahwa pendaftaran oleh Amin itu sangat mulus, dan tadi saya baca juga berkali-kali Pak Anies Baswedan menyampaikan minta maaf kepada para pesimis, katanya. Pesimis bahwa kapal ini tidak akan berlayar, dan ternyata buktinya berlayar sampai ke KPU. Silahkan. Iya. Pertama sekali saya sebagai Ketua DPC PKB Kota Batam mengucapkan tahniah, selamat dan sukses kepada pasangan Amin, Anies Muhaimin sebagai calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pemilu 2024. Yang kedua, kami ingin sampaikan kami juga sangat bergembira dan bersyukur. Sama halnya dengan Pak Anies Baswedan yang tadi disebut Mas Agus, bahwa banyak orang memperkirakan Pak Anies itu tidak akan bakal jadi calon presiden. Bahkan salah seorang pengamat politik, bahkan sebagai konsultan politik, Saudara Hasan Nasbi itu pernah mengatakan dia akan berani bertaruh sebuah mobil Alphard kalau Anies itu bisa jadi calon presiden. Saya ingat karena Hasan Nasbi ini junior saya di Kompas kemarin, jadi saya tahu juga orangnya. Tapi ternyata kan dari berbagai hal, dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh Mas Anies sebagai calon presiden, itu ternyata hari ini dibuktikan di KPU. Sama halnya dengan Gus Muhaimin. Gus Muhaimin juga itu karena surveinya itu tidak pernah boleh dikatakan kalau misalnya disurvei untuk cawapres saja, beliau itu kan pada posisi yang selalu di bawah. Itu jauh sekali dengan calon-calon wakil presiden yang disurvei gitu. Tetapi saya melihat bahwa kesungguhan, kemudian kepercayaan diri, kemudian kerja keras dari Gus Muhaimin untuk meyakinkan partai terlebih dahulu. Sebab kalau partai tidak meyakini bahwa ketua umumnya bisa maju, maka kemungkinannya untuk meyakinkan publik juga sulit. Itulah yang kami hadapi juga. Sebab tekanan PKB ini kan dengan orang yang melahirkannya, Nahdlatul Ulama itu kan terjadi semacam ini antara kelompok struktural yang hari ini memegang tampuk kewenangan di pengurus besar dengan yang kultural itu kan berbeda dalam menanggapi soal Gus Muhaimin. Tapi kan itu tadi
Sampai-sampai ada julukan sama ketua umum, yaitu seperti halnya seekor kancil Ya. yang lincah, yang gesit dan tidak pernah menyerah. Dan pada akhirnya ya, apa yang dialami oleh Mas Anies, apa yang dialami Gus Muhaimin, ini ternyata blessing in disguise, ternyata ini bisa menyatu. Dan menyatunya kedua tokoh ini menurut saya adalah ini adalah memang ya, kalau saya melihatnya itu ada satu keinginan, memang satu keinginan bahwa memang saatnya ya aktivis-aktivis yang dulu memang sudah berjuang untuk Indonesia ini dari warna yang berbeda itu menyatu dalam satu kekuatan. Kita tahu bahwa Mas Anies itu berlatar belakang sebagai aktivis mahasiswa dan kebetulan beliau berada di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan di sisi lain Gus Muhaimin juga adalah aktivis mahasiswa yang pernah menjadi ketua umum PB PMII yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, dan kebetulan juga beliau adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Ki Haji Bisri Sansuri. Nah, ini memang sesuatu yang belum pernah sepertinya sejarah perpolitikan di Indonesia. Kekuatan kan Mas Anies ini juga kan Muhammadiyah ya, gitu ya. Ini belum pernah dalam sejarah Republik ini menjadi satu kekuatan dalam dalam peristiwa politik dan untuk meraih satu tampuk kepemimpinan ya nasional di negara ini. Nah, jadi memang kekuatan ini ya biasa kan, pasti ada yang menyambut gembira, bergegap gempita. Dan di sisi lain pasti ada yang mungkin tidak senang menyambut kekuatan ini. Karena apalagi ya boleh dikatakan ini tema-tema yang diangkat oleh Gus Muhaimin bersama Pak Anies ini kan adalah perubahan. Perubahan untuk Indonesia. Nah, perubahan ini kalau bahasa santrinya oleh Gus Muhaimin itu disebutkan begini Mas Agus, ada kaedahnya. Al-muhafadzatu alal qadimi as-solih wal akhdhul jadidi bil aslah. Jadi yang dimaksudkan dengan perubahan itu adalah dia memelihara yang lama. Artinya nilai-nilai yang lama yang sudah dilakukan, yang sudah dibangun, yang baik itu dipertahankan. Dan mengambil nilai-nilai yang baru. Sesuatu yang baru, yang baik itulah yang dijadikan sebagai kemaslahatan. Nah, jadi perubahan yang dimaksudkan oleh pasangan Anies dengan pasangan Muhaimin ini adalah dia tetap mempertahankan nilai-nilai kebaikan. Artinya kepemimpinan yang lama itu mana yang sudah bagus tentu tidak perlu harus diubah, tidak harus dirusak, apalagi ditiadakan. Jadi tetap itu dijadikan sebagai satu kemaslahatan. Tetapi nilai-nilai yang lama yang memang dia itu perlu diperbaharui
saja misalnya Gus Muhaimin sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota